Shalom. Ternyata jadi orang Kristen itu setengah mati. Mau bikin ini sesuai ketumpung kehendak, bisa. Orang su bikin katung sampai katung sudah sangat terpuruk. Tetapi katung diajarkan untuk tetap mengampuni dan mengasihi. Begitu pula di setiap perjalanan kehidupan kita dalam tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi kita. Sering kita diperhadapkan dengan dilema untuk kemudian mengambil keputusan. Terkadang keputusan-keputusan iman harus diambil di tengah situasi yang terjepit dan terdesak. Dan oleh karena keputusan iman itu, kita kemudian terpuruk. Kita dipinggirkan, kita disepelekan. Tetapi ujung dari jalan-jalan itu adalah sebuah kekekalan, kehidupan yang kekal dan kemuliaan yang Tuhan akan dapatkan dan anugerahkan bagi kita. Jalan itu adalah jalan saudara-saudara dan saya. Dan oleh karena itu sebagai orang Kristen, kalau dia lari dari kenyataan harus menderita, dia adalah kanak-kanak dan bukan orang-orang yang telah dibentuk oleh Tuhan di dalam kedewasaan itu. Karena di setiap jejak-jejak pelayanan kehidupan kita bersama, di situ ada jejak-jejak dan maksud Tuhan yang tidak mampu terselami oleh kuasa dan kekuatan apapun. Karena itu orang akan bercerita tentang kuasa dan kemahakuasaan Tuhan ketika orang itu sudah pernah menderita. Ya? Orang itu sudah pernah mengampuni meskipun dia sakit. Orang itu harus menjalani kehidupan sebagai seorang pengikut Kristus yang sabar dan mengalah dalam kehidupan pribadi, persekutuan dan keluarga. Semua orang bisa menceritakan tentang kebenaran firman itu, menceritakan tentang kisah-kisah iman, siarah seorang beriman mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub, mulai dari Adam, Daud, Salomo sampai Yesus dan Rasul Paulus. Tetapi belum tentu saya dan saudara-saudara bisa melakukan itu. Karena itu Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Manusia 100% manusia yang kemudian menang atas semua pergumulan-pergumulan hidup dan tantangan-tantangan hidup yang berat adalah Kristus. Jangan lupa bahwa Yesus itu anak Allah yang disuruh menjadi manusia. Ya. Sebab terkadang di tengah-tengah perjalanan kehidupan sebagai orang percaya, katong sering menjadikan Yesus itu ketika datang di tengah-tengah dunia itu anak Allah yang diberi kekuatan, diberi kuasa. Tetapi jangan lupa ketika kita melihat proses-proses yang tadi paduan suara Nazaret menyanyi tentang Getsemani. Ya. Getsemani itu tempat Yesus tenang berdoa karena apa yang dia rasakan terlalu berat. Beliau berdoa bahkan sampai keringat atau peluh yang keluar itu seperti titik-titik darah. Karena itu Yesus manusia. Yesus adalah 100% manusia yang diberi tugas oleh Allah, lalu kemudian menyatakan kepada dunia bahwa sebenarnya saudara-saudara dan saya harus bisa melewati jalan-jalan penderitaan dan tantangan itu ketika kita benar-benar berpasrah diri kepada Tuhan. Itu jalan kesengsaraan. Karena itu banyak orang yang lari mengingkari janji dan imannya di hadapan Tuhan.
karena jabatan, karena makanan dan minuman, karena harta benda dan gemerlapan dunia ini. Sebelum Yesus masuk di dalam Nazaret, beliau melihat Nazaret itu dari luar, beliau menangis. Mengapa? Karena sebelum segala sesuatu terjadi, Yesus telah menyerahkan diri dan hidup. Karena itu biar kehendak Allah yang jadi atas kehidupannya, bukan kehendaknya. Karena itu Yesus memberikan penawaran. Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Antu tawar perentuk Bapa, beta sing kuat itu. Beta sing kuat, karena itu kalau boleh yang susah ini, yang sukar ini berlalu dari beta pun hidup. Tugas ini. Tetapi Yesus kemudian menyatakan sebuah pengharapan bahwa biarlah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak beta. Itulah perjalanan kehidupan yang mesti kita pegang sebagai orang percaya, sebagai seorang pelayan, sebagai umat Tuhan yang Tuhan percayakan di setiap profesi, tugas, bendang-bendang kita masing-masing. Karena itu usbu ini gereja, tema mingguan kita bertahan. Bertahan dan berseru dalam penderitaan. Ya, bertahan. Bertahan adalah cara gereja ini sebagai komunal, sebagai persekutuan, sebagai pribadi untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan hidup yang saat ini tidak menentu. Tidak menentu, tidak ada yang pasti saat ini. Kalau dulu orang tua bisa menyatakan bahwa bulan Januari sampai Februari sampai Maret ini angin kencang, hujan, belum tentu juga. Tidak ada yang pasti. Karena itu kita diminta bertahan di tengah-tengah situasi yang sukar ini. Keadaan yang harus kita hadapi ialah bertahan, berseru di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Berseru meminta Tuhan Allah menuntun kita supaya kita di dalam seluruh ketenangan itu kita dapat mengerti maksud dan kehendak Allah. Bapak Ibu keton cek-cek di rumah sakit. Sekarang ini orang sakit aneh-aneh. Yang paling banyak itu cemas. Cemas yang bikin asam lambung naik, jantung tak pukul. Mengapa situasi itu ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya? Ataukah kita lupa bahwa segala hal yang ada di bawah kolong langit ini ada di dalam kendali Tuhan, dan karena itu kita harus tunduk di hadapan Tuhan dan berserah. Untuk mengerti maksud tema mingguan ini, kita telah membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 102 ayat 1 sampai 29. Mazmur ini adalah mazmur ratapan. Dalam bahasa aslinya lamen. Ratapan ini disampaikan melalui doa seorang pemazmur. Doa adalah sebuah langkah iman yang pemazmur ambil untuk menyatakan kepada Tuhan kondisi dan kehidupannya ketika itu. Dapat kita lihat pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga tentang bagaimana pemazmur menampilkan sebuah pengharapan kepada Allah yang mesti dia berharap mendengarkan seruannya melalui doa itu. Karena itu pemazmur menyampaikan kepada Tuhan Allah bahwa dia adalah orang yang sengsara, lemah lesu, dan dia harus mencurahkan keadaan itu kepada Tuhan Allah. Dan dia berharap Tuhan Allah mendengarkan seruannya, teriaknya kepada Allah. Dan yang baiknya Tuhan mengatakan, pemazmur mengatakan, jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku. Itu adalah cara seorang pemazmur menampilkan bahwa
di dalam pengharapan Allah akan mendengarkan seruan doanya. Pada ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-12, pemazmur hendak mencurahkan seluruh keluh kesah dan penderitaan pemazmur kepada Allah. Dapat kita lihat pada ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-12. Ayat yang keempat, ketika kita mendengar, sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian, hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Pemazmur menyampaikan dan mencurahkan isi hatinya, keluh kesahnya, dan mengatakan kepada Allah bahwa dia sudah tidak kuat lagi dalam menjalani hidup ini. Itu menandakan bahwa pemazmur berhadapan dengan sebuah pergumulan hidup yang berat, tidak gampang. Ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-23, keluh kesah itu bukan hanya disampaikan secara pribadi, kenyataan pribadi seorang pemazmur, tetapi juga Israel. Bangsa Israel yang dia hidup bersama-samanya, dia bergumul terhadap kehidupan Israel, sehingga itu disebut sebagai mazmur ratapan. Ratapan seorang pemazmur kepada bangsa Israel dan umat di tengah-tengah sebuah penderitaan hidup yang berat, dan meminta Tuhan mendengarkan seruan mereka. Pemazmur yang mewakili bangsa Israel dan kehidupannya sebagai seorang beriman, dia mengatakan kenyataan-kenyataan hidup itu kepada Tuhan Allah. Ayat yang ke-24 yang sampai ke-29, pemazmur menyatakan keyakinannya, iman percayanya, bahwa Allah yang dia imani dan sembah adalah Allah Israel, Ishak dan Yakub itu tidak akan pernah berubah sejak zaman Abraham, sebab sejak zaman Adam dan Hawa sampai saat dan detik ini, dengan seluruh kuasa dan kekuatannya akan menyatakan kemurahannya bagi kehidupan bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan di masa raya kesengsaraan Tuhan Yesus yang kedua ini mengingatkan kita akan beberapa hal berdasarkan kebenaran ini. Hidup ini hanya sekali. Karena itu selama Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup, teruslah berbuah. Teruslah nikmati penderitaan itu, kesukaran dan tantangan hidup yang kita alami di setiap kehidupan pribadi, keluarga, tugas dan tanggung jawab. Jadilah seorang pendoa. Jadilah seorang beriman yang tetap berpasrah diri kepada Allah di tengah-tengah kemelut persoalan-persoalan pribadi kita, rumah tangga kita. Tetaplah berharap kepadanya, tetaplah meminta tuntunan, dan biarlah kehendak Allah itu jadi di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara dan saya tidak bisa lari dari jalan-jalan kesengsaraan itu. Sebab saudara-saudara dan saya adalah pengikut Kristus. Jalan kita akan sama dengan Kristus karena kita adalah pengikut Kristus, dan jalan kita bukanlah jalan kesenangan. Setiap hari ada tantangan dalam rumah. Setiap waktu ada masalah di kantor. Setiap waktu ada tantangan di sekitar kita. Itulah hidup kita. Itulah hidup kita, karena itu kita terus diminta untuk menjadi lilin yang terang yang mampu menerangi kegelapan hidup ini. Kita diminta menikmati kesengsaraan itu sama seperti Kristus.
dengan tetap teguh, dengan sabar, dengan setia, dengan tetap berseru dan menikmati kesukaran itu. Supaya saudara-saudara dan saya bisa bersaksi tentang Kristus yang hidup dan kuasa. Amin, Bapak Ibu. Ya. Ini benteng atas. Benteng itu saudara-saudara dan saya tahu itu pertahanan. Pertahanan. Beta pun nama Yohanes. Yohanes saudara-saudara tahu? Sama dengan Bapak sampai pun nama lah Yohanes. Katong ini disebut perintis jalan. Kalau Bapak Ibu ada yang nama Magdalena, akan pun arti ada lain. Ada nama Maria, akan pun arti nama ada lain. Kalau beta pun sekretaris jemaat ini nama Martin Weno, sang reformator, ya. Nama semua pun arti. Yang tadi datang menyanyi itu Nazaret. Semua dimulai dari Nazaret. Dan kesengsaraan Tuhan Yesus juga ada di Nazaret. Karena itu benteng ini harus diperkuat dengan kasih Kristus di dalam kesukaran itu, supaya kita semua tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebab kalau benteng su hancur, ya masuk di dalam gampang-gampang saja itu. Kalau benteng su rubuh, bagaimana? Karena itu orang yang hidup di dalam benteng itu harus saling mengasihi satu dengan yang lain, jangan baku marah. Semboleh baku marah nanti biarkan jauh. Semboleh satu simpang hati dengan yang lain, nanti biarkan jauh. Satu musti sembahyang pan lain supaya masa depan anak-anak ini tetap terpelihara dan terjaga itu. Kalau ada masih baku marah, Tuhan Yesus bilang dalam firman yang lain, sebelum masuk di dalam beta pun rumah bikin baik dulu baru masuk datang itu. Tapi sekarang ini tun datang saja biar ada baku marah datang di muka tua saja gitu. Supaya pada waktunya Tuhan kasih roh baik. Sebenarnya roh baik itu ada dalam ketum pun diri. Tergantung ketum mau ikut akan ke sini. Ketum harus ikut akan supaya ketum hidup itu dari ketum pun hidup, dari ketum pun keluarga, rumah tangga, nama Tuhan dipermuliakan. Ingatan dalam persekutuan itu ada 3 pihak. Tuhan kenal cuma 2, pihak pertama, pihak kedua. Pihak ketiga itu biasa setan. Adam dan Hawa jatuh karena pihak ketiga. Ya. Dalam kehidupan rumah tangga ada 01, 02. Tuh. Kalau 03 masuk kacau. Tuh. Jadi sekarang ini bapak-bapak juga kalau ada 03 dumpung alasan banyak itu. Alising pernah setrika beta pun baju. Barang yang ada di samping ini Tuhan kasih sebagai seorang pembantu. Oh bukan itu. Dalam firman bilang, beta tarik Hawa dari Ale pun tulang rusuk sebelah kiri untuk menjadi seorang penolong itu. Penolong ketika keton sim bisa bikin. Tapi kalau dulu isap rokok lah, angkat kaki lalu minum kopi, Ale tambah kopi 1, itu celaka tuh. Ya, sumbole perempuan itu keton pun diri. Jadi kalau seumpama Pak Tua ada pun wanita idaman lain, ya jangan bikin lurus rambut, oh itu yang bisa. Yang perlu itu bikin lurus hati. Ya, bikin lurus hati sama dengan pemazmur bahwa hidup semua per Tuhan, dan biarlah Tuhan berperkara dan berkehendak. Sekarang ini, kawan tuh. Tadi betul ya Ale pun Pak itu ada gonceng seorang itu. Sing itu dia pun taman kerja sing. Dia pun gaya dulu di motor lalu dia taruh tangan saja tuang anak. Ale su tahu tuh. Itu. Ini katon sem pembawa damai tapi wah ini bahaya nih gitu.
Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi itu? Duduk tenang lalu berdoa, Tuhan, kalau beta pun tamang ini, dia pun pai tua ini, pun hati mulai bagoyang, Tuhan teguhkan dia. Pun hati supaya dia ingat apa yang dia janji di hadapan Tuhan, keluarga dan jemaat. Karena itu Tuhan bilang yang bisa memisahkan katong cuma satu, kematian. Yang lain tidak. Karena manusia dulu dan sekarang egonya lebih tinggi daripada mencari-cari kehendak Tuhan. Bapak Ibu, ketika katong pun pasangan selingkuh dan pada waktunya katong bergumul dan meminta Tuhan berkehendak atas katong pun rumah tangga, Tuhan perbaiki rumah tangga itu, saudara-saudara dan saya akan menjadi saksi. Ya, katong mau bersaksi untuk Tuhan. Sebab katong mengalami situasi itu di mana Tuhan menyertai kita, Tuhan menuntun langkah kita di tahap-tahap yang seperti ini. Tuhan menyatakan kuasanya dan mengembalikan seorang suami dan istri bersama-sama hidup seperti biasa. Kalau cerai setan menang gitu. Ingat, cerai setan menang. Apalagi keluarga besar lain, baru kejahatan lain. Ya itu ya, apa itu sudah kupulan tuh. Tetap sepica dulu. Ya, tetap sepica dulu. Padahal akan bisa begitu. Jadi orang Kristen itu buah-buah roh itu mesti ada dalam katong hidup. Kasih, sukacita, kelemah lembutan, panjang sabar. Sembayang minta buah-buah roh, pas dia masuk begini minta maaf. Deng mace angkat tangan sebelah dan taruh dari pohon talinga. Sukacita suseng ada lah. Ya. Masa kesengsaraan ini katong tersenyum sedikit supaya katong menikmati kesukaran dan penderitaan itu. Ingatan, musim sudah tidak menentu. Terjadi kekacauan di sana sini, peperangan di sana sini. Lihatlah sekarang bagaimana anak-anak berhadapan dengan orang tua. Beta saya bilang ini akan waktu. Tapi Tuhan suka kisi-kisi. Bila mana waktunya? Karena murid-murid bertanya kepada Tuhan Allah, bila mana waktunya? Tuhan Yesus bilang, beta sen tahu. Yang tahu ini cuma beta pembapa itu. Tapi ente suka kisi-kisi kalau ale dong lihat di sana terjadi peperangan di sana sini, anak-anak tidak lagi mendengar orang tua, musim tidak menentu, bencana alam di sana sini. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, sing ada waktu perbaku marah. Sekarang akan pun waktu katong duduk tenang supaya katong lihat Tuhan kerja. Tuhan kerja supaya jemaat ini diberkati dari benteng atas. Ya, ini bukan benteng bawah. Ini benteng atas semua tanpa lihat katong. Karena itu katong viral loh. Ya, karena itu katong viral. Ibu-ibu dari Nazaret katong viral tuh. Ya, katong viral. Katong viral dan katong harus menceritakan tentang kemahakuasaan Tuhan. Amin. Karena itu hidup harus dalam kasih, harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Tidak ada jemaat ini Tuhan punya. Karena itu tidak ada suatu kuasa apapun di bawah kolong langit yang akan memecah belah persekutuan jemaat ini. Tidak ada. Ini Tuhan punya. Ale mau main-main, coba. Silakan. Mau main-main silakan. Karena pada waktunya Tuhan akan menunjukkan kuasa dan kekuatan. Pemazmur, Abraham, Ishak dan Yakub, Daud, Salomo, Tuhan Yesus, para murid dan Rasul Paulus, dong pernah berpikir for dong pun kesenangan diri sendiri. Jangan lupa. Sebab Tuhan bilang katong hidup untuk Tuhan dan sesama. Itu Tuhan bilang, bukan beta bilang. Kalau orang yang sudah mengalami kesulitan dan pergumulan hidup yang berat, sudah tahu dan mengalami Tuhan punya kuasa dan kekuatan. Karena itu Paulus bilang katong bukan hidup untuk dunia ini, katong hidup per Tuhan dan sesama. Karena itu mari katong pikir saja. Perjalanan hidup ke depan, menikmati dan menyelami masa-masa kesengsaraan
Tuhan Yesus yang kedua ini, kita diingatkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Hal yang kedua, ingatlah selalu bahwa dalam keadaan seperti apapun saudara-saudara dan saya harus tetap menjadi orang baik. Dalam keadaan sesukar apapun, saudara-saudara dan saya harus tetap menjadi orang baik seperti Kristus. Nazaret dimulai segala sesuatu. Nazaret tempat di mana Yesus akan menderita. Getsemani telah dilalui. Allah memberikan kekuatan kepadanya. Karena itu untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup, mintalah kekuatan dari Allah. Ya, seorang perempuan dia harus seperti Maria dan Magdalena yang tetap berdoa bagi jemaat ini, bagi keluarga, bagi persekutuan jemaat ini, bagi kebaikan orang banyak di Maluku. Jangan lupa, Injil itu masuk pertama dan menerangi Indonesia dan belahan timur Nusantara itu dari tanah ini. Saya dan saudara-saudara adalah saksi-saksinya. Saudara-saudara dan saya akan menjadi menderita seperti orang Papua. Tidak pernah takut. Apa yang mereka ceritakan tentang kebaikan Tuhan, mereka menderita karena Kristus. Karena itu saudara-saudara dan saya harus menderita karena Kristus, karena namanya. Karena itu nikmatilah perjalanan siarah sebagai orang-orang yang hidup di masa ini. Jangan lupa, terang Injil Kristus itu sampai di Victoria, membahana sampai di Maluku Utara dan Manado, sampai ke timur, sampai ke Papua. Karena itu terang itu akan senantiasa diserang dari waktu ke waktu. Terang ini, tempat ini, pulau ini akan senantiasa diserang dari waktu ke waktu dengan cara dan kuasa kegelapan. Ya, sekarang ini katun dengar dulu HIV AIDS, habis itu ada tambah-tambah lagi. Sekarang ini dengar-dengar suada kusta. Ya, kusta itu di dalam perjanjian lama itu kutukan, kutukan dari Allah bagi umat Tuhan yang tidak mendengar dan mengikuti seruan-seruan Allah. Akan suada kembali. Ini mengapa? Ini mengapa apa yang terjadi sehingga hal-hal itu kembali lagi. Mari tetaplah berdoa, saling menopang satu dengan yang lain. Sebab ingat, Kristus dengan kuasanya akan senantiasa menyala dan menguatkan kita, memberi hikmat, memberi ketenangan supaya kita semua hidup di dalam Kristus. Dan dari tempat ini, benteng atas, cahaya kasih Kristus itu akan menerangi tempat ini dan pulau ini. Amin. Ya, katung harus menjadi saksi bahwa di tengah-tengah tantangan dan tekanan, persekutuan ini tidak akan pernah goyah. Tidak akan pernah goyah. Kita akan hidup terus mengasihi dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Sebab disitulah Tuhan akan menyatakan kuasa, Tuhan akan berperkara, Tuhan akan menguatkan jemaat ini di dalam seluruh kuasa dan kehendak Tuhan Allah. Tuhan mengizinkan saudara-saudara dari Nazaret menyanyi. Itu bukan sebuah kebetulan. Karena itu mari kita selami semuanya dalam pergumulan, supaya pada waktunya kita dapat mengerti sebenarnya Tuhan punya maksud apa untuk kita. Tetap berpegang pada sesuatu yang baik, yaitu di dalam Kristus. Tetaplah bertahan, tetaplah teguh. Nikmatilah kesulitan dan kesengsaraan itu. Sebab ujung daripada kesulitan dan penderitaan, kita akan terus bersaksi dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dari kehidupan kita dan keluarga jemaat ini. Jangan takut, jangan gelisah hatimu, sebab Yesus yang hidup itu akan diam dalam hati dan hidup,
saudara-saudara dan saya melalui kuat kuasa Roh Kudus. Dia akan menuntun kita semua melewati kesulitan-kesulitan hidup. Beliau akan menyediakan berkat bagi kita semua. Tetaplah tenang dan bertahan. Tetaplah teguh dan tetap berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.